Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir bahwa sifat akidah adalah taslim. Taslim. Serahkan sepenuhnya kepada Allah. Istilah kita 100%. Jangan ada akal, jangan ada logika, jangan ada nurani, jangan ada pendapat-pendapat ijtihad. Itu ranah fikih. Akidah tidak ada seperti itu. Maka apa kata Allah tentang dirinya, ikuti seikut-ikutnya. Tiru apa adanya, jiplak sejiplak-jiplaknya. Karena ini berbicara tentang zat yang maha gaib, yang tidak mungkin bisa dicapai oleh mata, telinga, nurani, logika, akal. Maka haram kita memakai akal, logika, nurani, dan seterusnya dalam masalah akidah, dalam masalah tauhid. Seaneh apapun, bahkan mereka bilang lucu, kita bilang selucu apapun. Mereka bilang Allah turun ke langit dunia lucu. Gitu. Allah tertawa, maksud Tuhan tertawa, lucu. Ya. Tapi karena ini kata Allah, kata Rasulullah, maka kita yakini seyakin-yakinnya, selucu apapun kata mereka. Ya. Dan sifat keyakinan memang seperti itu. Kita malu sama orang-orang apa misalnya Nasrani misalnya, Tuhan ada 3, salah satu Tuhannya disalib, di tiang salib, dengan pakaian tidak sempurna, kelihatan sebagian auratnya, tidak bisa membela diri. Ini kan aneh seaneh-anehnya. Tapi mereka sami'na wa ata'ana. Mereka nggak ambil pusing. Inilah keimanan kita. Ya. Maka ketika mereka terhadap sesuatu yang konyol saja mereka yakin seyakin-yakinnya, bagaimana kita ragu? Bagaimana kita mengatakan, kalau begitu, kalau Allah turun ke dunia setiap sepertiga malam, kalau Allah tertawa, kalau Allah bersemayam di atas arsy, maka tidak pantas seorang muslim seperti itu. Para sahabat yang paling sempurna keimanannya, yang paling dalam ilmunya, yang sudah dijamin surga, yang sudah dijamin ridha, yang sudah dijamin ampun. Gak ada satupun yang bertanya kepada Nabi, maksud Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam apa ya Rasul? Maksud Allah bersemayam di atas arsy apa ya Rasul? Kalau Allah berada dalam satu tempat, apakah berarti Allah butuh tempat ya Rasul? Gak ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ya. Wa yattabi'uhu aina wajadahu, dan mengikuti apa yang dia dapati di dalam Al-Quran dan Sunnah. Tidak keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Beda dengan fikih. Fikih bisa keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya Al-Quran dicerna oleh akal. Ayat, hadis dicerna oleh akal. Kenapa? Karena berbicara tentang fikih.
Dulu Nabi melarang kita pulang malam-malam, pulang dari safar malam-malam. Larangan dari Nabi SAW, ya kan? Mengetok pintu rumah sepulang safar, sebulan, 2 bulan, pulang malam-malam. Dilarang oleh Nabi SAW. Fikih kan ini, bukan akidah, bukan tauhid. Para imam berani mengatakan itu dulu dilarang, sekarang boleh. Kenapa? Kok berani-beraninya mengatakan sekarang boleh? Iya, karena Nabi melarang para sahabat pulang dari safar sebulan, 2 bulan, sampai rumah malam. Itu ada sesuatu. Ada sesuatu. Maka Nabi SAW ketika malam ini sampai Madinah diperkirakan misalnya, maka beliau tidak pulang, tidak masuk kota Madinah, tapi bikin apa? Dulu pernah kita bahas, bikin perkemahan di sekitar Madinah malam itu. Jadi nginep 1 malam lagi. Nginep 1 malam lagi. Ngapain? Ngapain? Untuk memberitahu kepada penduduk Madinah, para istri, untuk bersiap-siap menyambut suaminya masing-masing. Sudah sebulan, 2 bulan tidak bertemu, tentu rindu. Bersih-bersih rumah dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Adapun hari ini untuk memberitahu istri bahwa nanti malam pulang, haruskah dengan menginap di penginapan sekitar Jakarta misalnya, sekitar Srengseng misalnya? Tentu tidak. Dengan mudahnya kita beritahukan kepada istri kita, anak kita, keluarga kita bahwa ayah insya Allah nanti besok malam pulang. Ya kan? Bahkan masih ada di Jeddah, sudah ngasih tahu dengan hitungan detik. Nah, ini boleh akal kita berbicara. Karena ini berbicara tentang fikih. Bukan berbicara tentang tauhid. Bukan berbicara tentang akidah. Kalau berbicara tentang tauhid, tentang akidah, haram akal, logika, nurani, dan seterusnya, dan seterusnya. Termasuk ibadah makhluk. Tidak boleh kita memakai akal, logika, nurani untuk melakukan ibadah makhluk. Rasa-rasanya saya tidak terima. Habis uang puluhan juta, cuman untuk lempar-lempar jumroh. Cuman untuk mencium batu, Hajar Aswad. Cuman untuk ngiterin Ka'bah 7 kali. Ya. Daripada begini, mendingan buat bangun masjid, menyantuni fakir miskin. Nah, tentu antum tidak akan berpikiran seperti itu, karena ini ibadah makhluk. Akal tidak boleh masuk ke situ. Kalau kita pakai akal, nurani, logika, ngapain? Puluhan juta sayang-sayang. Sampai sono cuman melempar jumroh, mencium Hajar Aswad, tawaf, sa'i. Istilah orang kafir, kurang kerjaan. Ya kan? Tapi ini ibadah makhluk. Dan rukun Islam. Bahkan terancam famut Yahudiyan atau Nasraniyan. Matilah saja dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Ancaman dari Nabi untuk orang-orang kaya, mampu, berharta, tapi masih menunda, tidak segera berangkat. Kecuali yang menunda itu pemerintah atau keadaan, kuota, dan seterusnya. Artinya kita sudah mendaftar. Ya. Wa ya'lamu anna afdalal khalqi ba'dal anbiya. Ini menyangkut tentang manusia-manusia. Adanya manusia-manusia yang paling mulia setelah para nabi. Yang paling mulia tentu para nabi, para rasul. Alaihi wassalatu wassalam. Tidak ada yang menyamai mereka. Tidak ada satupun manusia yang sepadan dengan para nabi, para rasul. Dan itu dipilih oleh Allah. Bukan maunya seorang nabi.
Bahkan meminta saja untuk dirinya tidak ada. Kita tidak dapati satu riwayat Nabi Ibrahim waktu masih muda, Nabi Ismail waktu masih remaja, Nabi Musa, Nabi Isa, bahkan Nabi Muhammad SAW waktu masih remaja memohon kepada Allah, ya Allah jadikan aku seorang Nabi, jadikan aku seorang Rasul. Tidak ada riwayat. Tidak ada riwayat. Kalau seorang alim, seorang ulama, seorang da'i, banyak. Banyak insya Allah. Tapi seorang Nabi, seorang Rasul, Allah berikan kepada si fulan, karena si fulan ini berdoa memohon supaya dijadikan Nabi, dijadikan Rasul, sepertinya ini butuh dalil. Ya. Kalau mendoakan orang lain, boleh. Wa ba'at fihim rasulan. Utuslah salah satu dari mereka sebagai Rasul di tempat ini ya Allah. Doa siapa? Doa Nabi Ibrahim. Ketika akan meninggalkan Makkah. Memohon kepada Allah supaya di antara anak cucu beliau asli Makkah, kelahiran Makkah, diangkat menjadi Nabi, menjadi Rasul. Bukan untuk dirinya, ya kan? Betul-betul pilihan Allah. Nah, setelah para nabi, para rasul, siapa? Yang paling mulia, yang paling berilmu, yang paling benar, yang paling bertakwa, yang dijamin ridha, dijamin ampun, dijamin surga. Mereka adalah para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Dimulai dari yang paling besar, paling mulia Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, kemudian Zubair, Talha, Abdurrahman bin Auf, dan seterusnya. 100.000 lebih. Jumlah para sahabat yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan muslim dan mati dalam keadaan muslim. Mereka adalah manusia-manusia pilihan kedua. Setelah para nabi, para rasul. Dan mereka ini mengalahkan sahabat-sahabat para nabi, para rasul yang lain. Kan Nabi Musa punya para sahabat. Nabi Ibrahim punya sahabat. Nabi Yahya, Nabi Zakaria punya sahabat. Nah, yang paling mulia adalah sahabat Nabi termulia. Nabi termulia siapa? Tentu Rasulullah Muhammad SAW. Nah, sahabat-sahabat beliau itu yang paling mulia dibanding dengan sahabat-sahabat yang lain. Bahkan orang-orang Romawi, para rahib, para pendeta, para pastor yang mempelajari Injil, Taurat, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Dan mereka tahu betul siapa Hawari. Hawari, orang-orang yang dekat dengan Nabi Isa. Murid-murid, para sahabat, sahabat setia Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dipelajari oleh mereka. Siapa? Ya, ada beberapa belas itu. Demi melihat para sahabat datang ke negeri mereka, Syam, menguasai Syam, mereka berani sumpah. Mungkin setelah beberapa hari ya, nggak mungkin hari pertama. Atau mungkin jam pertama. Mungkin setelah seminggu, setelah 2 minggu, atau sebulan, mereka berani bersumpah, wallahi demi Allah, yang sedang kita saksikan sekarang ini, yang baru saja mendatangi negeri kita, mengalahkan kita, itu lebih mulia dari para Hawari. Lebih mulia dari para Hawari, mereka mengaku sendiri. Demi melihat akhlaknya, adabnya para sahabat Nabi SAW. Dan ciri-ciri mereka ada dalam kitab Taurat, ada dalam kitab Injil. Jadi bukan hanya ciri-ciri Nabi Muhammad SAW. Ciri-ciri Rasulullah SAW jelas di situ. Mereka tahu persis. Mereka kenal persis siapa Nabi terakhir yang akan datang, Muhammad SAW. Mereka tahu persis, sebagaimana mereka tahu persis tentang anaknya. Siapa yang tidak tahu anaknya? Fisiknya. Ya.
ada tompel di punggung, orang nggak ada yang tahu. Ayahnya, ibunya tentu tahu, kan ngurus dari kecil, dari bayi. Ya. Begitu kira-kira para pastor, para pendeta Yahudi Nasrani mengenal betul Rasulullah SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Hanya Nabi yang mereka kenal? Tidak. Mereka juga mengenal sahabat-sahabat Nabi SAW. Bahwa ciri-ciri mereka adalah asyidda'u 'alal kuffar, ruhama'u bainahum, tarahum ruk'an sujjadan, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwan. Dan seterusnya, mereka tahu persis, mereka faham. Dzalika masaluhum fit Taurat wa masaluhum fil Injil. Keadaan, keberadaan, sifat-sifat para sahabat sudah tertulis di Taurat, di Injil. Nah, bagaimana orang-orang mulia seperti ini lalu kita abaikan? Ngapain? Pedoman kita kan Al-Quran, hadis, titik. Apa kata Allah, apa kata Rasulullah, titik. Ngapain kata Abu Bakar, kata Umar, kata Utsman, kata Ali, kata Zubair? Ya. Orang yang berkata seperti ini berarti dia lebih pintar dari Imam Bukhari, lebih pintar dari Imam Muslim, lebih pintar dari Imam Abu Daud, Nasai, Tirmidzi dan seterusnya. Antum bisa lihat di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Musnad Ahmad dan lain-lain kitab-kitab hadis. Apakah di dalamnya hanya ucapan Nabi, perbuatan Nabi? Tidak. Perbuatan sahabat ditulis oleh Imam Bukhari. Ucapan para sahabat ditulis oleh Imam Bukhari. Salah satunya, apalagi Abu Bakar, Umar, Utsman ya, ini Ali. Yang keutamaannya kan jelas di bawah Abu Bakar, Umar, Utsman. Diriwayatkan di Sahih Bukhari bahwa Ali sepulang dari safar, jihad, pulang ke Kufah. Rumah-rumah di Kufah sudah kelihatan. Rumah-rumah di Kufah sudah kelihatan. Waktu itu tiba sholat duhur atau asar. Ali sholat 2 rakaat. Ali sholat asar 2 rakaat. Sebagian tabi'in, murid-murid beliau, bertanya, ya Amirul Mukminin, bukankah rumah-rumah kita di Kufah sudah kelihatan? Artinya kan sudah dekat sekali, kenapa masih mengqashar sholat? Ali menjawab, iya, sampai kita betul-betul masuk kota Kufah. Dari sini keluar hukum bahwa orang yang mengqashar sholat adalah yang di luar kotanya. Walaupun mungkin cuman setengah jam, 1 jam perjalanan, ya, dengan motor, dengan mobil hari ini. Lihat, tadi itu kan terlihat, berarti kan dekat sekali. Tapi secara posisi masih di luar kota Kufah. Maka Ali masih mengqashar sholat. Bukan menjamak ya. Karena jamak tidak ada hubungannya dengan safar. Yang ada hubungannya dengan safar adalah qashar. Ini pemahaman Ali bin Abi Thalib. Di situ nggak ada sabda Nabi. Di situ nggak ada perbuatan Nabi. Tapi ditulis oleh Imam Bukhari. Kenapa? Karena Imam Bukhari tidak sombong. Imam Bukhari meyakini bahwa Ali jauh lebih paham tentang sunnah Nabi daripada aku, kata Imam Bukhari. Ali dan para sahabat yang bersama Ali jauh lebih paham tentang sunnah Nabi daripada aku, daripada Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi. Ya. Dan para sahabat adalah manusia-manusia yang nomor 1 paling semangat menjalankan sunnah Nabi SAW. Jika para sahabat bersepakat tentang satu permasalahan, yang permasalahan itu tidak ada di Al-Quran dan Sunnah, maka permasalahan itu pasti benar. Tidak mungkin para sahabatku, kata Nabi, bersepakat dalam kesalahan. Lihat hari ini sebagian saudara kita. Betapa sombongnya mengatakan, ngapain Ali, ngapain Abu Bakar, ngapain Umar. Kita hanya mencontoh Nabi SAW, ini sombong. Seolah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali enggak mencontoh Nabi SAW. Seolah cuma dia yang mencontoh Nabi SAW.
Kita yakin seyakin-yakinnya, kita semangat mencontoh Nabi. Para sahabat jauh lebih semangat mencontoh Nabi SAW. Lebih semangat beliau-beliau daripada kita. Lebih tahu beliau-beliau daripada kita. Maka tidak boleh kita mengatakan harus kata Nabi doang. Enggak. Para sahabat, ucapan para sahabat, perbuatan para sahabat adalah hujjah, adalah dalil. Dengan syarat para sahabat tidak berselisih. Ketika para sahabat berselisih, maka belum tentu benar. Artinya, kalau enggak A ya B. Gitu. Namanya juga berselisih kan. Seperti perselisihan para sahabat, penolakan para sahabat, wabil khusus Ibnu Umar terhadap keputusan ijtihadnya Utsman bin Affan untuk azan 2 kali di hari Jumat. Ini tidak sepakat. Para sahabat tidak sepakat. Ya. Maka mengatakan bahwa azan 2 kali di hari Jumat adalah sunnah para sahabat yang kata Nabi tidak mungkin salah, keliru. Karena tidak sepakat. Ya. Kalau mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf kan sepakat para sahabat. Berjamaah salat tarawih setiap malam di bulan Ramadan, sementara Nabi hanya beberapa malam, kan sepakat. Memerangi sesama muslim yang tidak mau taat kepada pemimpin, Khawarij, para sahabat sepakat. Termasuk mengganti Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, lafaz atahiyat diganti dengan Assalamu ala nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh setelah Nabi wafat. Ini sepakat para sahabat. Artinya tidak ada satupun sahabat, tidak ada riwayat adanya seorang sahabat yang menentang ijtihad Ibnu Mas'ud. Yang mengganti Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh diganti dengan Assalamu ala nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh setelah Nabi wafat. فَلَا يَنْتَصِرُ لِشَخْصٍ انْتِصَارًا مُطْلَقًا عَامًا. Maka tidak boleh membela, tidak boleh fanatik, tidak boleh meyakini pasti benar, illa li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala li ta'ifatin intisaran mutlaqan 'aman illa lis sahabati radhiyallahu anhum ajma'in. Setelah Rasul siapa? Para sahabat. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita yakini pasti benar kalau mereka ijma' adalah para sahabat. Di luar para sahabat tidak ada. Sahabat Imam Malik sepakat. Sahabat dan jamaah Imam Malik termasuk Imam Malik sepakat bahwa turun sujud dengkul dulu, baru tangan. Ternyata kesepakatan ini salah. Mungkinkah? Mungkin. Imam Syafi'i dan seluruh sahabat murid beliau sepakat bahwa makmum masih mengucapkan Sami Allahu liman hamidah misalnya. Dan ternyata kesepakatan ini salah di mata Allah. Mungkinkah? Mungkin. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Maka antum jangan silau, jangan kaget. Dan jangan takut menyelisihi kesepakatan ulama fulan gitu. Bahkan ulama seluruh Indonesia. Ulama seluruh Indonesia sepakat bahwa tahlilan itu sunnah misalnya. Ternyata salah. Mungkinkah? Ya mungkin sekali. Kan nggak ada jaminan. Yang ada jaminan benar hanya kesepakatan para sahabat.
kesepakatan ulama Saudi, nggak ada jaminan benar. Ya. Bahkan hari ini kan hampir-hampir seluruh ulama Saudi sepakat bolehnya sholat tarawih lebih dari 11. Ya kan? Apakah kesepakatan itu pasti benar? Kalau antum mengatakan pasti benar, rusak kaidah ini. Rusak yang sedang kita pelajari ini. Yang pasti benar hanya kesepakatan para sahabat setelah Nabi SAW. Maka antum gak boleh takut ketika berbeda dengan ribuan ulama. Tapi antum bawa dalil tentunya, bawa hujjah, ada ayatnya, ada hadisnya. Ya. Kalau asal beda ya tentu tidak boleh. Apa artinya antum? Apa artinya saya? Apa artinya kita semua dibanding dengan Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Ali Hasan, Syekh Masyhur Hasan Salman dan seterusnya? Tentu nggak ada apa-apanya kalau pendapat kita. Tapi ini kan dalil. Misalnya ucapan Aisyah, mazada Rasulullah ala ihda asrata raka'atan fi Ramadan atau fi ghairi Ramadan. Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah salat malam tidak pernah lebih dari 11. Baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Nah, antum berpegang dengan ucapan Aisyah ini. Manusia yang paling tahu tentang salat malam Nabi SAW lebih tahu dari Abu Bakar, lebih tahu dari Umar, Utsman, Ali, Zubair dan seterusnya, karena Nabi salat malam hampir selalu di rumah, tidak di masjid. Bisa dihitung dengan jari beliau salat malam di masjid. Yang berjamaah ya cuma 2 atau 3 kali dalam 1 kali Ramadan. Ya. Nah, kecuali ada yang mendoifkan ucapan Aisyah ini. Oh, dhaif riwayatnya. Dhaif gimana? Ada di Bukhari, ada di Muslim. Dan saya kira sampai hari ini belum ada satupun ulama ahlul hadis yang berani mendoifkan ucapan Aisyah ini. Berarti ucapan Aisyah ini betul. Bahwa Rasulullah betul-betul tidak pernah lebih dari 11. Kita pegangi ucapan Aisyah. Sementara berbeda dengan ulama se-Saudi, se-Malaysia, se-Mesir, enggak masalah. Sekali lagi, yang pasti benar adalah kesepakatan para sahabat. Di luar para sahabat, bisa benar, bisa salah. Ya. Dengan demikian, merdekalah manhaj salaf. Betul-betul merdeka. Tidak seperti firqah. Firqah itu jangankan ulama besar, satu level di atasnya, enggak berani beda. Ya. Firqah kan biasa bikin level-level begitu ya. Ada atasannya lagi, ada atasannya. Enggak berani beda. Ya. LDII misalnya, NII misalnya, dari atas sampai bawah sama semua. Berani beda, siap-siap keluar. Itu firqah. Ciri-ciri firqah seperti itu, enggak berani beda. Ahlus sunnah merdeka, semerdeka-merdekanya. Berapa kali Imam Muslim berbeda dengan gurunya Imam Bukhari? Berapa kali Imam Ahmad berbeda pendapat dengan guru besarnya Imam Syafi'i? Termasuk Imam Syafi'i berapa kali berbeda pendapat dengan Imam Malik gurunya? Dan seterusnya, dan seterusnya. Enggak masalah. Merdeka, betul-betul merdeka. Yang tidak merdeka hanya dari qala Allah wa qala Rasul. Ala fahmi sahabat tentunya. Maka berbeda dari 3 hal tadi enggak masalah. Firqah-firqah, antum bisa saksikan. Ya. Misalnya firqah yang misalnya mewajibkan cadar misalnya ya kan. Nah, ada yang berani buka atau mengatakan enggak wajib, siap-siap dikucilkan. Gitu ya. Ada firqah yang harus keluar setiap 1 bulan 3 hari misalnya. Ya. Dia berani beda, saya enggak 3 hari, bagi saya cukup sehari misalnya. Atau enggak lah, siap-siap keluar. Inilah firqah. Tidak boleh berbeda dengan atasannya, pembesarnya.
Maka firqah-firqah itu pada akhirnya rata-rata berfirqah-firqah lagi. Dan itu sesuai dengan kaidah para imam. Kullu firqatin tatafarra'. Setiap firqah pasti akan berfirqah-firqah lagi. Ya. Kalau antum saksikan apa yang terdapat di dalam LDII, NII, JAMUS, Jamaatul Muslimin, luar biasa. Saling menyalahkan, saling mentahdir, saling menghajar, saling bahkan membid'ahkan, bahkan ada yang saling mengkafirkan. Ahlu sunnah biasa. Guru dengan murid beda pendapat biasa. Semuanya meyakini bahwa yang maksum, yang tidak mungkin salah hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain Rasulullah alaihi salatu wasallam bisa benar bisa salah. Saya guru misalnya. Kalian semua murid saya, maka kalian semua harus ikut saya. Itu firqah. Itu firqah seperti itu. Kalau tidak sama dengan saya, ya sudah. Cari guru lain misalnya. Firqah seperti itu. Ahlus sunnah tidak. Fa innal huda yaduru ma'ar rasul haitsu dar. Maka kebenaran itu ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan beliau, ucapan beliau, diamnya beliau, dan cita-cita keinginan beliau yang belum terlaksana. Semuanya hujjah, semuanya sunnah. Perbuatan beliau jelas. Ucapan beliau jelas. Sampai kepada diamnya beliau, itu jadi hujjah. Beliau belum pernah mengatakan, manusia terbaik setelah para nabi adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Nabi belum pernah mengucapkan kalimat itu. Tapi Nabi diam ketika beliau mendengar para sahabat mengatakan, waktu beliau masih hidup, manusia termulia setelah para nabi adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Itu beredar di mulut para sahabat. Dan Nabi dengar beliau masih hidup. Dan beliau diam. Berarti beliau setuju. Beliau membenarkan ucapan para sahabat bahwa manusia termulia setelah para nabi adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Ya. Jadi diamnya beliau itu menjadi hujjah. Gimana ngomongnya, diamnya jadi hujjah. Ya. Ketika ada seorang wanita dilamar oleh 3 laki-laki sekaligus. Abu Jaham, Muawiyah, dan Usamah bin Zaid. Nabi diam. Ya. Nabi tidak mengatakan nggak boleh, mosok ngelamar bareng-barengan begitu. Ya. Lamar itu satu-satu. Udah ditolak, baru boleh yang kedua masuk. Ya. Nabi diam, berarti boleh. Ya. Jadi misalnya ada wanita cantik, antum naksir, antum mau ngelamar, ya, si A ngelamar, belum dijawab. Si B ngelamar, bareng-barengan, berlima, bersepuluh, berlima-belas. Terserah dia nanti milih siapa. Ya, atau ngelamar bareng-bareng rame-rame. Ya. Kami yang datang ke sini bersepuluh, semuanya ngelamar, terserah pilih yang mana. Bolehkah? Boleh. Mana dalil tadi? Nabi diam. Ketika ada seorang wanita, Fatimah namanya, bukan Fatimah putri beliau, dilamar oleh 3 laki-laki sekaligus. Ya. Yang tidak boleh ketika sudah ada jawaban. Ya, lamaran engkau aku terima, saya siap menjadi istrimu. Kita masuk, udah sama saya saja. Mentang-mentang lebih tampan, mentang-mentang lebih kaya, lalu masuk. Ini tidak boleh, karena sudah ada jawaban. Kalau belum ada jawaban, boleh. Masuk waktu?
Silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah.